Hai, aku Salsabila Kirana, dan ini aku sedang berada di Jalan Batam, Pasar Besar Kota Palangkaraya. Jalan Batam ini merupakan pusatnya belanja oleh-oleh khas daerah, mulai dari souvenir, cemilan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Tapi, kali ini aku lagi tertarik dengan salah satu kerajinan, yaitu getah nyatu. Kerajinan ini terbuat dari karet, dan katanya pengrajinnya seorang ibu dan satu-satunya pengrajin getah nyatu di Kota Palangkaraya. Masa sih? Jadi makin penasaran. Yuk, mari ikutin terus kegiatanku kali ini bersama pengrajin getah nyatu di Kota Palangkaraya. Hai teman-teman, jadi aku sudah ada di rumah Ibu Suryati, pengrajin getah nyatu. Kalian penasaran nggak? Gimana kalau kita langsung datangin aja? Let's go! Halo teman-teman, jadi aku sudah sama Ibu Suryati, pengrajin getah nyatu. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi ini Bila pengen bikin vlog Bu, boleh ikut kegiatan Ibu nggak? Bikin kerajinan getah nyatu, sekalian belajar-belajar. Boleh, silahkan. Oke baik, jadi gimana nih Bu, Ibu mau bikin bentuk apa dulu nih Bu? Bikin perahu seperti ini, menyelesaikan perahu ini. Perahu, Ya. perahu ini guys. Banama tingang. Perahu Banama Tingang Bu? Iya, Namanya perahu Banama Tingang. Banama tingang karena Banama itu udah perahu. Oh iya, namanya Banama Tingang, berarti Banama artinya perahu. Sebenarnya membuat kerajinan ini tidak terlalu sulit teman-teman. Kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan, yang penting bisa sabar, rajin, dan ulet. Selain gunting, pisau, cutter, ada alat-alat yang dibuat khusus untuk membuat kerajinan ini, seperti langgei, jujuk, pisau runcing, mal atau cetakan. Sedangkan untuk bahan pewarna menggunakan pelitur. Kalau ini apa? Itu botolnya untuk menggilas. Menggilas. Untuk menipiskan supaya sama tebalnya, tipisnya itu sama. Nah, untuk Banama Tingang ini biasanya Ibu Suryati bisa membuatnya sampai dengan 3 hari untuk 2 perahu. Kenapa dibilang getah nyatu? Getahnya itu selalu menyatu. Kalau sama-sama karat pasti langsung nempel. Tapi kalau dengan kayu atau yang lain nggak mau nempelnya. Makanya itu yang dibilang getah nyatu. Berarti nggak ada limbah yang habis sampah yang Nggak ada, ini? nggak ada. Justru itu kenapa kalau getah nyatu tuh banyak untungnya itu waktu itu karena tidak ada limbah yang terbuang sama sekali. Kita nggak butuh lem seperti kerajinan yang lain. Kita butuhnya cuma air panas. Dulu Ibu belajar pengrajin ini, belajar dari kerajinan nyatu ini dari siapa? Dari mantan suami. Oh, suami. Terus Sekarang udah suami masih kerja ini? Enggak, sudah enggak. Berarti Ibu yang kerja ngelanjutin ini? Tapi sekarang Ibu Suryati tidak lagi memproduksi kerajinan ini setiap harinya, dikarenakan permintaan yang mulai berkurang semenjak adanya pandemi COVID-19 dan bahan baku yang mulai terbatas. Sekarang Ibu Suryati sambil berjualan kue-kue. Di Palangkaraya ada yang kerja ini juga nggak Bu, pengrajin ini? Kalau Palangkaraya rasanya cuma saya aja ya, nggak tahu kalau ada yang lain lagi. Oh iya teman-teman, Ibu Suryati ini lahir di Semarang loh, tapi dibesarkan di Kalimantan dan sudah menjadi pengrajin getah nyatu selama 19 tahun. Kalau ini apa bedanya yang dari beringin sama Nah, sambun? kalau beringin ini getahnya putih seperti ini. Nah, kalau sambun ini coklat seperti ini. Sambun dan beringin ini hanya berbeda cara pengolahannya. Kalau sambun, bekas lengket di pohon itu yang diambil, sedangkan beringin begitu digores dan tetesan getahnya itu langsung ditanai atau dikasih wadah. Untuk karetnya sendiri dapat dari mana? Sekarang ini sulit untuk dapat bahan bakunya karena ini kan sudah mulai langka nih. Udah dari tahun kemarin itu sudah langka betul, sebelum COVID itu sudah susah untuk mendapat getahnya
tuh. Kalau Ibu harapannya untuk semuanya gimana? Untuk pemerintah, untuk anak muda zaman sekarang? Untuk anak muda zaman sekarang, pesan saya lestarikan kebudayaan kita Kalteng, karena yang ada cuma kita Kalteng aja. Lestarikan kebudayaannya, tolong dibudidayakan untuk getah nyatutnya sendiri. Jadi di samping diberdayakan getah nyatut, dibudidayakan getah nyatutnya, diberdayakan juga kerajinannya. Tapi kalau usaha ini nggak ada untuk solusinya ke depannya, ada kali getah yang bisa kita tonjolkan sekarang ini? Ada nggak kebudayaan kita yang bisa masuk sampai ke go internasional kayak gini? Nah, sering dapat tawaran untuk ekspor. Kita gimana bisa ekspor? Untuk bahan baku yang kita butuhkan sekarang ini aja bisa nggak dapat bahan baku. Tetap semangat untuk mempertahankan dan melestarikan pesona bumi Tambun Bungai kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?